Gimana Bu, warga mengurangi pembelian atau seperti apa Bu? Ya, kalau mengurangi pembelian sih ya juga ada. Memangnya kan ini kan ya suasana kan anak sekolah, apa dampaknya kan juga gitu. Jadi ini penjualan pasti turun lah. Rame-rame isu beras oplosan membuat sejumlah toko dan pasar menjadi sasaran razia selama beberapa hari terakhir. Satgas Pangan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menemukan 3 merek beras diduga oplosan dalam sidak di 2 toko retail. Sidak juga dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Targetnya mencari beras curah yang diduga dicampur beras premium atau medium. Satgas Pangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menemukan 3 merek beras diduga oplosan dalam sidak di 2 toko retail pada Kamis siang. 3 merek ditemukan di 2 lokasi retail berbeda. Untuk sementara pihak Satgas melarang pihak retail menjual ketiga merek beras tersebut. Larangan menjual beras dilakukan Satgas Pangan untuk menjaga kepercayaan publik. Larangan dilakukan sambil menunggu arahan pemerintah pusat. Hari ini sebagai langkah preventif untuk menjaga situasi dan kondisi di masyarakat, sebagaimana rilis dari Kementerian Pertanian kemarin, memang ada diindikasi beberapa merek beras yang diindikasi oplosan, sehingga kami jalan dengan teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan juga dari teman-teman Satgas Pangan mengantisipasi untuk menjaga keresahan yang ada di masyarakat. Paling tidak ada merek-merek itu sementara waktu untuk tidak boleh dijual dulu. Di Medan, Sumatera Utara, petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan melakukan sidak harga beras dan beras oplosan di pasar tradisional, distributor, dan pasar modern. Setelah memeriksa rak beras, petugas tidak menemukan merek dagang yang terkait beras oplosan yang telah diumumkan Kementerian Pertanian. Namun petugas tetap mengambil sampel beras premium yang dijual. Beras yang menjadi sasaran razia diantaranya beras produksi Wilmar Group dengan merek Sania, Sofia, Fortune, dan Sip. Termasuk beras produksi PT Terang Lestari Abadi yang memproduksi merek Elevas Maximus dan Alip Hammer. Tim Liputan CNN Indonesia. Setelah kasus BBM oplosan dan minyak goreng oplosan, kini beras premium oplosan ramai dibicarakan. Data Kementerian Pertanian mencatat ada 26 merek beras premium diduga oplosan beredar di pasaran. Bagaimana respon konsumen serta pedagang dan bagaimana cara mengetahui kualitas beras yang dikonsumsi? Berikut liputannya. Bahan pangan oplosan sebetulnya bukan hal baru di Indonesia. Setelah kasus minyak goreng oplosan, kini muncul lagi kasus beras yang katanya diberi label premium dioplos juga. Dari ratusan sampel merek beras premium di 10 provinsi yang diteliti oleh Kementerian Pertanian, ternyata hasilnya 85% beras premium tidak sesuai mutu. 59% tidak sesuai HET atau harga eceran tertinggi, dan 78% tidak sesuai dengan berat yang ada di kemasan. Temuan ini bikin Menteri Pertanian Amran Sulaiman gregetan. Soalnya bukan cuma masyarakat dan juga konsumen yang dirugikan. Negara juga berpotensi rugi sampai 99,33 triliun rupiah. Ada 268 sampel. Ternyata 212 itu adalah tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh pemerintah. Termasuk harga di atas HET. Beras curah langsung dipindahkan menjadi premium dan medium. Itu bukan oplos, karena yang dikatakan oplos dicampur, ini tidak dicampur. Semuanya beras biasa dijadikan premium. Ini adalah menurut saya tidak beradab. 14 Juli lalu, Kementerian Pertanian sudah merilis daftar merek beras premium yang diduga oplosan. Selain itu, Satgas Pangan juga sudah periksa 4 produsen beras premium. Di salah satu pasar kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada 17 Juli, ada beberapa merek beras premium yang diduga oplosan masih dijual bebas. Data Kementerian Pertanian mencatat 25% konsumsi beras di Indonesia adalah beras kemasan alias premium. Jumlahnya mencapai lebih dari 600.000 ton per bulan. Artinya ada sekitar 25 juta keluarga mengkonsumsi beras premium.
Ya mudah-mudahan jangan ada lah isu gini-ginian nih. Udah pasar lagi sepi, tambah isu, tambah nggak ada yang belanja. Ya yang nggak fair lah ya. Kalau harganya kan kita harga premium. Kalau harga premium ya harusnya yang ya udah harus real, yang bagus. Tapi kalau udah dicampur-campur gitu ya nggak boleh lah. Aku sih sangat berhati-hati. Kita akan pasti pilih begini. Kalau harga premium itu sekarang dioplos nggak jelas, ya kita mendingan yang biasa aja. Menurut Guru Besar IPB University, Edi Santosa, ada beberapa ciri yang bisa dikenali untuk mengetahui kualitas beras yang kita konsumsi. Salah satunya dilihat dari kadar airnya. Kandungan air, dan itu kan di standar SNI itu kan 14%. Nah, jadi kalau misalnya kandungan airnya lebih dari itu sebetulnya dalam waktu yang singkat beras itu bisa turun mutu. Jadi semakin tinggi kadar airnya, turun mutunya semakin cepat. Nah, itu apa indikasi turun mutunya? Nah, biasanya warnanya berubah. Jadi kalau beras yang kadar airnya terlalu tinggi pada saat disimpan, itu dalam waktu 4 bulan, itu kira-kira 4 bulan ya, itu warnanya akan cenderung menjadi kusam. Nah, kemudian diikuti dengan bau yang kurang enak. Iya, betul sekali. Mesti berhati-hati. Karena yang namanya beras premium itu mesti sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI yang kodenya 61282020. Mutunya paling tinggi, tingkat keringnya pas, bentuknya nyaris seragam, dan bebas atau tidak ditemukan ada benda asing seperti batu atau kulit padi. Dan banyak yang bilang kalau soal rasa, beras premium itu lebih pulen, lebih wangi, dan juga lebih tahan basi. Tapi ya semua itu balik lagi ke selera dan juga isi kantong masing-masing. Jangan sampai memaksakan berasnya harus premium, tapi gizinya tidak seimbang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta. Pemerintah Amerika Serikat resmi menurunkan tarif biaya masuk ekspor Indonesia ke Amerika menjadi 19%. Sebagai gantinya, Indonesia harus membeli produk Amerika Serikat di sektor energi, pertanian, pesawat hingga tarif 0% atas produk Amerika yang diimpor Indonesia. Lalu bagaimana respon pengusaha dan publik? Sudah adilkah bagi perdagangan Indonesia? Presiden Prabowo Subianto setibanya di tanah air Rabu sore mengatakan telah melewati perundingan yang alot dengan Presiden Donald Trump hingga tarif bisa turun dari 32% menjadi 19%. Adapun sejumlah komitmen pembelian Indonesia atas produk AS sudah semestinya dilakukan karena masih bergantung dari impor. Seperti pesawat Boeing akan dipakai untuk membesarkan maskapai Garuda Indonesia. Termasuk BBM dan gas, gandum dan kedelai dari Amerika. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman. Asosiasi Pengusaha Indonesia mengapresiasi hasil negosiasi yang berhasil menurunkan tarif menjadi 19%. Menurut Ketua Umum Shinta Kamdani, semua proposal yang diajukan pemerintah Indonesia sudah melalui konsultasi dengan pelaku usaha, yaitu membeli lebih banyak produk Amerika jika mau menurunkan defisit impor AS dengan Indonesia. Adapun tarif lebih rendah hingga 0% produk AS ke Indonesia bukan menjadi kendala bagi pengusaha, karena sebelumnya sudah berlaku antara 0 sampai 5%. Shinta meminta semua bersabar dengan detail kesepakatan tarif, karena dinamika negosiasi masih terus berjalan. Kami perlu terus mendukung industri padat karya kita yang saat ini sedang tertekan, sehingga berapapun nanti penurunan yang akhirnya bisa didapatkan oleh pemerintah Indonesia itu akan sangat-sangat membantu industri kita gitu. Jadi ini saya rasa satu hal harapan kami bahwa nanti kita bisa mencapai yang terbaik, dan yang penting yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara kompetitor kita, karena mereka juga dikenakan reciprocal tarif, sehingga tidak akan terjadi shifting daripada demand. Selyos menilai penurunan tarif 19% untuk barang ekspor Indonesia ke AS tidaklah adil karena berisiko tinggi bagi neraca dagang Indonesia.
Impor produk AS akan membengkak, antara lain migas, produk elektronik, serealia, dan produk farmasi, di mana sepanjang 2024 sudah mencapai 87,3 triliun rupiah. Ketergantungan impor minyak sudah membebani APBN, dan Indonesia dikhawatirkan membeli minyak dari AS lebih mahal dari harga pasar karena terikat hasil negosiasi dagang. Di sisi swasembada pangan, AS untung besar dari penetrasi ekspor gandum ke Indonesia akibat tarif 0% dan akan berdampak negatif pada produsen pangan lokal. Meskipun Indonesia tarifnya 1% lebih rendah dari Vietnam, tapi Indonesia harus membayar 0% terhadap produk-produk impor bea masuknya. Fasilitas ini artinya bisa berdampak terhadap defisit neraca perdagangan, kehilangan dari sisi pendapatan negara di sektor bea masuk, dan juga bisa berdampak pada pelaku usaha lokal khususnya di sektor energi dan juga pangan. Bima menegaskan jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia. Pemerintah sebaiknya mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar. Pasca IEU CEPA disahkan serta mendorong pasar intra-ASEAN. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Penurunan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump sebesar 19% tetap membuat para pelaku industri rotan di Desa Wisata Rotan Trangsan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mencari alternatif negara tujuan ekspor selain Amerika. Desa Trangsan di Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan salah satu desa wisata kerajinan rotan. Banyak warganya yang menggantungkan hidupnya dari usaha kerajinan mebel rotan ini. Selama ini tujuan ekspor mereka ke negara Amerika dan Eropa yang dikelola pemasarannya oleh BUMDes setempat. Namun, akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor membuat perajin mebel rotan di Trangsan harus mencari alternatif negara tujuan ekspor selain Amerika. Mereka mulai melirik pasar baru di Asia agar mebel rotan mereka tetap bisa dipasarkan. Apalagi, hampir semua warga Trangsan menggantungkan hidup dari usaha kerajinan mebel rotan ini. Menurut salah satu perajin mebel rotan, Indriani Susilawati yang juga anggota BUMDes Trangsan, sejak adanya perang Rusia dan Ukraina serta penerapan tarif impor Donald Trump 10% yang lalu, perajin mebel rotan di Trangsan sudah menuai dampaknya. Pengiriman barang ke Amerika menurun hingga 50%, apalagi jika tarif baru sebesar 19% ini akan diberlakukan. Tentunya banyak buyer dari Amerika yang membatalkan pesanannya. Tapi kalau untuk 19% mungkin kami sendiri karena baru beberapa hari dan belum melakukan pengiriman atau staffing itu belum terlalu kerasa dampaknya. Cuma yang kemarin itu 10% itu sudah sangat menyulitkan untuk kami, apalagi bahan baku yang sudah buat kami harganya sudah cukup mahal. Tenaga kerja yang semakin berkurang ditambah order yang semakin kecil itu menambah dampak yang luar biasa untuk sentra industri kerajinan rotan. Jadi kami ini sedang banyak untuk Asia. Kalau Australia itu aman karena tidak ada kendala, apalagi perang kemarin Australia juga tidak ada kendala sama sekali. Jadi ini banyak buyer itu dari Vietnam, Thailand, Jepang itu yang sedang kami tuju. Ditambahkan Indriani, di desa wisata Trangsan tiap bulannya ada sekitar 170 kontainer pengiriman ke luar negeri. Jumlah itu sebanyak 80 hingga 90 kontainer ke Amerika Serikat untuk nilai per kontainernya antara 180 juta hingga 350 juta rupiah. Di desa Trangsan sendiri yang melakukan ekspor secara langsung itu ada sekitar 20-an perajin, kalau yang masih ekspor lewat vendor dan BUMDes sekitar 300-an perajin. Kebanyakan produk yang dikirim ke Amerika Serikat berupa furnitur seperti meja atau kursi, ada juga perlengkapan hotel seperti headboard, hiasan meja dan dinding, serta peralatan lainnya. Saat ini, para perajin mebel rotan di Desa Trangsan, Sukoharjo sedang mencari pasar baru terutama di wilayah Asia dan Australia. Sri Hartono, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro pada Kamis merespon munculnya pro dan kontra terkait kesepakatan tarif impor Amerika Serikat Indonesia. Juri mengistilahkan selalu ada pihak yang pro dan kontra dari setiap kebijakan. Ia juga menambahkan pro dan kontra dalam kebijakan tidak dinilai sebagai masalah bagi pemerintah. Selalu ada pro kontra. Jadi kebijakan apa saja. Kalau pro berarti terima kasih, kalau kontra tentu sebagai pemerintah kita akan dengarkan apa yang menjadi kritik netizen, publik terkait dengan kebijakan pemerintah dan
itu menjadi bahan baik untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan kita, dan nggak ada yang masalah terkait dengan pro kontra. Sudah ada ide buat makan siang nanti? Tenang, hari ini kita makan besar di Medan, Sumatera Utara. Di sana ada warung yang menawarkan gulai kepala kakap yang selalu sold out dan bisa jadi buruan pelanggan. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Mantapkan diri dengan dialog penyejuk hati untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadikan lidah ini menjadi sebuah perhatian bahwa dia diciptakan satu untuk mengingat Tuhan. Beliau itu hanya 54 tahun, tetapi bisa meninggalkan khazanah keilmuan yang dipakai sampai hari ini. Saksikan Gapai Kemuliaan, Senin sampai Jumat jam 5 pagi, serta Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi di CNN Indonesia.